Kita lanjutkan sekarang, kita sampai pada nomor 14 ya. Kita akan bahas sampai nomor 16 nanti. Untuk pembahasan yang lain ada di sini ya. Ini ada playlistnya, link dari playlist ini ada di bawah. Kita bahas sekarang pemandangan pegunungan indah. Keindahan membuat hati damai. Ini implikasi ya. Jika indah maka damai. Jadi ini P misalnya, ini hi, jika indah maka damai. Ini masuk implikasi juga. Jadi yang cocok mana? Pemandangan pegunungan indah karena hati damai. Nah, ini jika hati damai maka indah, ini balik ya. Jadi hati damai ini sebagai alasan. Hati damai karena ini rasanya nggak masuk ya. Hati damai karena pemandangan pegunungan. Nah, pemandangan pegunungan yang bagaimana dulu, indah apa enggak? Nah, ini nggak jelas ya, rasanya bukan, nggak masuk. Hati dan pemandangan saling terkait. Nah, ini terkaitnya bukan biimplikasi. Jika P maka hi ya. Tidak jika hi maka P enggak ya. Jadi enggak saling terkait. Yang saling terkait biimplikasi itu namanya. Orang menjadi damai karena pemandangan pegunungan. Nah, bukan ya, bukan hanya pegunungan saja. Jadi P ini syarat cukup, hi syarat perlu ya. Jadi ini salah juga, kebalik. Pemandangan pegunungan indah membuat hati damai. Pegunungan, nah ini masuk. Jika pegunungan indah maka hati damai. Ini implikasi. Ya. Kemudian kalau ini nilai TPA menentukan kelulusan calon mahasiswa. Nah, jika TPA bagus maka lulus, ini silogisme kelihatannya nih. Maka lulus. Calon mahasiswa menjadi sarjana. TPA menentukan kelulusan calon mahasiswa menjadi sarjana. Maksudnya calon mahasiswa ya. Nilai TPA menentukan kelulusan calon mahasiswa menjadi sarjana. Calon mahasiswa menjadi sarjana. Calon yang lulus mungkin ya. Ya. Nilai TPA menentukan kelulusan calon. Calon akan menjadi sarjana. Calon yang lulus mungkin ya, calon yang lulus maka sarjana. Maka TPA akan menjadi sarjana. Ya, calon mahasiswa akan menjadi sarjana. Tapi ini kurang begitu sempurna ya. Ini agak dipertanyakan juga karena ini hanya calon aja, bukan calon yang lulus. Coba kita langsung baca sini aja. Nilai TPA menentukan menjadi sarjana. Ini masuk loh ya. Nilai TPA menentukan kelulusan calon mahasiswa akan menjadi sarjana. Oh, mungkin calon mahasiswa yang lulus gitu ya. Ini benar ini. Intinya nilai TPA akan menjadi sarjana ini. Sarjana hanya tergantung nilai TPA. Ini kalau hanya ini yang bikin tidak masuk akal. Karena nilai TPA ini syarat cukup ya, syarat cukup ini syarat perlu. Kalau syarat cukup itu bukan hanya itu, yang lain bisa juga gitu ya. Sarjana menentukan nilai TPA yang tinggi. Sarjana membutuhkan nilai TPA belum tentu tinggi, asal lulus gitu aja ya. Asal lulus saja rasanya. Jadi ini masih kurang tepat. Ini satu ini yang mungkin ya, nilai TPA menentukan menjadi sarjana. Sarjana tidak membutuhkan nilai TPA tinggi, jelas tidak ini. Nilai TPA tinggi dibutuhkan oleh sarjana. Dibutuhkan atau ini dibutuhkan, syarat cukup ya, dibutuh. Ya, jadi ini cocok ya. Nilai TPA tinggi dibutuhkan oleh sarjana. Nilai TPA menentukan. Kalau menentukan kelihatannya kayak hanya itu saja ya. Maksudnya ini A dan E sama-sama berpotensi benar, tapi karena implikasi itu yang premis yang depan ini adalah syarat cukup, kelihatannya ini yang paling masuk akal menurut saya ya. Kayak gini memang bisa menimbulkan perdebatan, tapi tidak apa-apa. Misalnya gak cocok, kita diskusi aja di kolom komen. Ya, nilai TPA yang tinggi, nilai TPA menentukan kelulusan. Nilai TPA yang tinggi dibutuhkan oleh sarjana. Calon siswa akan menjadi sarjana. Nilai TPA menentukan menjadi sarjana. Rasanya yang E, ya. Tidak ada mall yang sepi, atau boleh dengan kata lain,
Jika mall maka rame ya. Semua mall rame lah. Semua mall rame. Ini ekivalen ya. Semua mall rame. Pasar dan mall sama-sama rame. Di sini tidak ada premis pasar ya. Jadi ini kurang rasanya. Pasar akan menjadi mall apabila rame. Mungkin aja ya. Pasar menjadi mall apabila rame. Jadi mall ini adalah syarat cukup. Jika mall tidak ada mall yang kalau jadikan implikasi jadi ini. Jika rame maka mall ya. Tidak ada mall yang sepi. Jika rame bisa jadi mall. Syarat pasar dan mall sama-sama rame. Ini rasanya kurang. Pasar akan menjadi mall bila rame. Coba ini ada kemungkinan benar. Banyak tempat yang sepi kecuali mall. Banyak tempat sepi kecuali mall. Mall itu tidak ada mall yang sepi. Ini mungkin juga ya. Keramaian merupakan syarat suatu pasar menjadi mall. Ada kemungkinan. Coba kita analisis nanti. Mall kadang-kadang sepi, ini jelas nggak mungkin. Seneng kalau jelas ini. Kalau nggak jelas ini. Pasar akan menjadi mall apabila ramai. Banyak tempat yang sepi kecuali mall. Karena mall selalu ramai. Tidak ada mall yang sepi. Kelihatannya ini yang pasti benar. Ya, pasar akan menjadi mall apabila ramai. Ini tidak ada di premis. Ya, jadi keramaian merupakan syarat suatu pasar menjadi mall. Rasanya enggak ya. Memang mall pasti ramai, tapi bukan hanya karena ramai dia disebut mall. Jadi keramaian syarat suatu pasar menjadi mall. Ini ada kemungkinan juga, tapi banyak tempat sepi kecuali mall, karena mall selalu ramai. Tidak ada mall sepi. Banyak itu bisa diartikan ada ya, tidak semua ya. Banyak tempat sepi, ada tempat sepi kecuali mall. Rasanya yang paling mungkin C ini. Walaupun D ini pasar akan menjadi mall tidak ramai, tidak ada premisnya. Kalau D, keramaian merupakan syarat suatu pasar menjadi, ini juga tidak ada premisnya ya. Tidak ada premis yang menyebutkan pasar di situ. Ini kenapa saya tidak memilih D. Jadi alasannya itu. Oke, yang pasti benar itu yang C. Kita akan bahas 17 dan seterusnya di